Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Setiari. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas NR3 dengan NIM 186205092, Prodi PG PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan mata kuliah Bimbingan Konseling dengan materi penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan konseling untuk pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Randa Rizawati MSI. Penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan konseling untuk pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan atau sekolah bukanlah hal yang baru. Pada PAUD, bimbingan dan konseling hanya sebatas membantu dan mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah dan terpadu. Di mana orientasi pokok dari pendidikan anak usia dini adalah melatih kemampuan adaptasi belajar anak sejak awal, meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, mengenalkan anak pada lingkungan dunia sekitar seperti orang, benda, tumbuhan, dan hewan. Memberikan dasar-dasar pembelajaran berikutnya, seperti mengingat, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dan 5 aspek perkembangan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 orientasi khusus. Dalam melakukan bimbingan dan konseling pada anak usia dini, diperlukan perencanaan yang lebih matang. Lalu, ada hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bimbingan konseling di PAUD antara lain, sistematis, yang mana maksud dari sistematis adalah struktur seperti dalam penyusunan rencana kegiatan harian atau RPPH, rencana kegiatan mingguan atau RPPM, rencana kegiatan semester atau prosem, dan rencana kegiatan tahunan yang mana di dalamnya tersisip kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan baik kepada anak dan juga orang tua. Terarah, adapun terarah yang diinginkan dalam bimbingan dan konseling di sini adalah kesesuaian antara kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan tujuan yang diinginkan baik oleh orang tua, guru, dan juga tujuan pendidikan nasional. Terpadu. Di sini keterpaduan dilakukan antara semua aspek, perkembangan dan kegiatan main yang dilakukan oleh anak usia dini. Program BK di anak usia dini terdiri dari A. Parentin adalah cara mengasuh dan mendidik anak. B. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor atau pembimbing. C. Field trip atau karya wisata. D. Penempatan kegiatan ekstrakurikuler. E. Leaflet adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas yang umumnya menggunakan art paper atau art karton dan memiliki 2 atau lebih lipatan. Ciri pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Menurut Cioldi 2004, ada beberapa ciri bimbingan dan konseling bagi anak usia dini yang dapat dijadikan rujukan bagi guru atau pendamping, yaitu proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Melaksanakan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain
adanya keterlibatan teman sebaya, adanya keterlibatan orang tua. Jadi, kesimpulan, PAUD memerlukan layanan bimbingan dan konseling untuk mencapai suatu perkembangan optimal. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengadaptasi atau mengambil tindakan preventif terhadap munculnya perilaku bermasalah pada anak usia dini. Segenap pelayanan atau kegiatan BK tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, sosial dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.